Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Darwono Budi Mulia Channel yang ikut serta menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia, ukhuwah basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, takwa adalah seruan yang selalu kita terima tiap hari Jumat paling tidak. Nah, bagaimanakah seruan takwa untuk Jumat kali ini? Kita ikuti saja cuplikan dari khutbah berikut. Senantiasa berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, di mana perbuatan dosa dan maksiat itu akan mengantarkan pelakunya menuju kehinaan di dunia dan di akhirat. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita terhindar dari azab Allah yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita menjadi hamba yang terbaik di sisinya, yakni hamba yang paling bertakwa, sebagaimana firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang paling bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran adalah sumber inspirasi seluruh aspek kehidupan. Keberadaan Al-Quran telah membawa inspirasi perubahan yang fundamental bagi peradaban manusia. Al-Quran sebagai sumber agama Islam pernah mengantarkannya menjadi peradaban utama di dunia dan menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan budaya. Dan saat ini pun kita masih melihat dan merasakan pengaruh positif peradaban Islam di dalam berbagai aspek kehidupan. Di antaranya, inspirasi perubahan Al-Quran yang terpenting adalah: pertama, Al-Quran menjadi inspirasi perubahan dalam aspek keyakinan. Keindahan gaya bahasa Al-Quran dalam isi dan keluhuran maknanya telah menyentuh dan menggetarkan hati manusia. Hati-hati yang keras menjadi lembut, tunduk kepadanya. Tak berbilang berapa banyak orang-orang yang awalnya sangat membenci Al-Quran, kemudian tergugah hatinya, terinspirasi akalnya, terkoyak keyakinannya. Satu dari sekian banyak contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa jahiliyah, Umar adalah pribadi yang keras hati, angkuh dan sangat membenci Al-Quran. Namun setelah ia mendengar ayat-ayat Al-Quran di rumah adiknya Fatimah, saat itu hatinya bergetar, jiwanya memberontak, akalnya membenarkan lantunan indah Quran surat Toha ayat 1-14 telah mendobrak keangkuhan diri dan melembutkan kerasnya hatinya. Ia berkata, betapa indah dan mulianya ayat ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad. Kemudian tanpa keraguan ia menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersahadat di hadapannya. Aku bersaksi, katanya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Keyakinan Umar terhadap ajaran nenek moyangnya benar-benar berubah 180 derajat. Kemudian ia dengan mantap dan penuh keyakinan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemeluk agama tauhid, penjunjung tinggi Al-Quran dan pembela Islam yang terdepan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Al-Quran menjadi inspirasi perubahan dalam aspek penyembahan dan ibadah. Salah satu intisari ajaran Al-Quran adalah konsep penyembahan dan ibadah. Al-Quran secara tegas menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la
tusrifu bi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inilah ayat inspirasi perubahan penyembahan dan ibadah. Artinya Al-Quran telah menuntun jiwa-jiwa manusia menuju penyembahan dan ibadah yang benar. Dari penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap matahari, api, pohon dan makhluknya, menuju penyembahan hanya kepada Allah yang Esa. Kehadiran Al-Quran menjadi pendorong bagi orang-orang musyrik untuk meninggalkan bentuk-bentuk penyembahan yang batil dan memperbaiki cara ibadah yang menyimpang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Al-Quran menjadi inspirasi perubahan dalam aspek akhlak. Al-Quran telah mengubah akhlak jahiliyah menjadi akhlak Islamiyah dan akhlak yang tercela menuju akhlak yang mulia. Sebagai contoh, ketika turun larangan minuman keras dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesaat setelah turunnya ayat di atas, para sahabat yang mendengarnya pergi menuju ke jalan-jalan Madinah sambil membawa sisa khamar yang ada pada mereka. Lalu mereka menuangkannya di jalan-jalan sehingga Madinah laksana banjir khamar. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula ketika turun perintah menutup aurat dalam surat An-Nur 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullil mu'minati ya'udna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain udung ke dadanya. Maka para wanita muslimah pada saat itu segera melaksanakan perintah tersebut tanpa banyak alasan dan tanpa banyak pertanyaan. Banyak di antara mereka yang menyobek tirai-tirai rumah untuk dijadikan jilbab karena tidak memiliki kain-kain yang baru. Hadis riwayat Bukhari. Inilah inspirasi perubahan aspek kehidupan yang spektakuler dan fundamental. Al-Quran telah mengubah manusia dalam aspek keyakinan, ibadah dan akhlak. Al-Quran telah mewujudkan tatanan kehidupan umat manusia menjadi lebih baik, terhormat dan bermartabat. Hal itulah yang menjadi faktor utama dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam, karena para pemusuhnya adalah orang-orang yang telah tersibuk dengan Al-Quran sehingga mempunyai kesiapan dan kualitas untuk membangun peradaban Islam yang agung. Pada akhirnya, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman terhadap Al-Quran yang mampu mengubah seluruh aspek kehidupan kita, sehingga memperoleh derajat yang tinggi di sisinya dan kemenangan sejati dunia dan akhirat. Marilah kita raih derajat dan kemenangan sejati tersebut dengan keyakinan, semangat perubahan atau hijrah, dan kesungguhan atau jihad. Itulah syarat-syarat kesuksesan dalam kehidupan ini yang termaktub dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah
orang-orang yang mendapatkan Demikianlah kemenangan. seruan takwa khutbah kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan khatib kali ini betul-betul kita respon dengan positif dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah laporan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tonton terus Darwono Guru Bangsa Channel yang kemudian berubah menjadi Darwono Budi Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tonton pula konten-konten lainnya seperti konten-konten simaan Al-Quran. Simaan Al-Quran biasa diselenggarakan tiap Ahad pagi live. Juga tahlilan, yasinan, dan pengajian-pengajian lain termasuk pengajian fikih. Di samping terkait dengan masalah dakwah, juga kami menyampaikan, mengkontenkan berbagai masalah kehidupan. Di antaranya adalah herbal. Selain herbal juga masalah kriminalitas, politik, pendidikan, dan juga berbagai konten menarik lainnya yang sangat diperlukan untuk kita semua. Terima kasih.